Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pradanita Utami, NIM F2019-01079, kelas C2, jurusan S1 Farmasi, mahasiswi Universitas Mandala Waluya Kendari. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Farmakologi 2. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan anti kanker. Langsung saja. Apa sih itu kanker? Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal, berkembang dengan cepat, tidak terkendali, dan terus membelah diri. Kanker adalah penyakit yang dapat menyerang dan muncul akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker dalam perkembangannya. Selanjutnya, ada jenis-jenis sel kanker. Yang pertama, ada karsinoma. Karsinoma adalah kanker yang ada pada jaringan epitel yang melapisi permukaan organ, kelenjar, dan kerangka tubuh. Contohnya, kanker pada lapisan lambung disebut karsinoma. Karsinoma menyerang organ atau kelenjar yang menghasilkan dan mengeluarkan sesuatu seperti payudara yang menghasilkan susu. Karsinoma adalah jenis kanker paling umum, ditemui pada 80% sampai 90% kasus kanker. Yang kedua, ada leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah kanker pada sumsum tulang yang menghambat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah putih berguna untuk mengatasi infeksi, dan sel darah merah diperlukan untuk mencegah kekurangan darah atau anemia. Trombosit menjaga tubuh agar tidak mudah memar dan berdarah. Yang ketiga, ada limfoma. Limfoma adalah kanker yang berasal dari kelenjar getah bening atau kelenjar sistem limpa yang fungsinya menghasilkan sel darah putih dan membersihkan cairan tubuh atau dari organ seperti payudara dan otak. Limfoma dibedakan menjadi dua, limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Terus yang keempat, ada mieloma. Mieloma berkembang dalam sel plasma sumsum tulang. Pada kasus tertentu, sel mieloma berkumpul pada satu tulang dan membentuk tumor tunggal yang disebut plasmasitoma. Namun pada kasus lain, sel mieloma menyebar pada beberapa bagian tulang, membentuk banyak tumor tulang. Kanker ini disebut mieloma ganda. Yang kelima, ada sarkoma. Sarkoma adalah tumor ganas yang tumbuh pada jaringan ikat atau penyambung, seperti tulang rawan, lemak, otot, tendon, dan tulang. Kanker ini biasanya terjadi pada orang dewasa muda. Contoh sarkoma yaitu osteosarkoma pada tulang dan chondrosarkoma pada tulang rawan. Selanjutnya, ada obat-obat anti kanker dan mekanismenya. Yang pertama, golongan alkilator, yaitu pengikat alkil dengan nukleoprotein. Contoh obatnya ada klorambusil, siklofosfamid, busulfan, karmostin, dan lain-lain. Yang kedua, golongan antimetabolit yang mengganggu kebutuhan nutrisi untuk kehidupan sel. Contoh obatnya fluorouracil, sitarabin, methotrexate, dan lain-lain. Yang ketiga, golongan hormon yang mengurangi kemungkinan perkembangan sel. Hormon ini umumnya digunakan sebagai terapi penunjang. Contoh obatnya dietilestradiol, testosteron, propionat, dan lain-lain. Yang keempat, antibiotik berikatan dengan DNA sehingga fungsi DNA terganggu. Contoh obatnya antrasiklin, bleomycin,
actinomycin. Yang terakhir, alkaloid vinca, berikatan secara spesifik dengan tubulin, komponen protein mikrotubulus, spindle mitokik, dan memblok polimerisasinya sehingga sel terhenti dalam metatase, contohnya vinblastin, vinkristin. Proses terjadinya sel normal menjadi sel kanker. Yang pertama, pada sel-sel kanker tidak terdapat sistem kontrol yang mencegah sel tumbuh berlebih dan penyusupan sel ke jaringan lain. Yang kedua, abnormalitas sel kanker akibat dari mutasi gen yang mengatur pembelahan sel. Yang ketiga, akibatnya sel-sel yang bermutasi memperbanyak diri jauh lebih cepat dibanding sel-sel normal. Proto-onkogen menghasilkan protein yang normalnya meningkatkan pembelahan sel atau menghambat kematian sel normal. Jika mengalami mutasi disebut dengan onkogen. Gen penekan tumor menghasilkan protein yang normalnya mencegah pembelahan sel atau menyebabkan kematian sel. Gen perbaikan DNA untuk mencegah mutasi yang dapat menyebabkan terjadinya kanker. Kemudian di sini terdapat gambar jenis sel-sel yang ada dalam tubuh. Yang pertama ada sel induk, yang kedua ada sel tulang, yang ketiga ada sel darah, yang keempat ada sel otot, yang kelima ada sel lemak, yang keenam ada sel kulit, yang ketujuh ada sel saraf, yang kedelapan ada sel endotelial, yang kesembilan ada sel seks, yang kesepuluh ada sel pankreas, yang kesebelas ada sel kanker. Di sini saya mengambil salah satu contoh sel kanker yang ada dalam tubuh, yaitu kanker payudara. Kanker payudara adalah kanker yang terbentuk di jaringan payudara. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada jaringan yang ada di payudara tumbuh tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan sekitarnya. Kanker payudara bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu, yaitu lobulus, atau di saluran duktus yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Kanker juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat di dalam payudara. Meski lebih sering terjadi pada wanita, kanker payudara juga bisa menyerang pada pria. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi anti kanker. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.